morning grade 8, good morning Excel, Natasha and Olive. Jadi ketemu lagi dengan Mr. Edija kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini 14 September 2020, hanya ada 1 jam jadi tidak akan banyak. Kita akan melanjutkan materi kita masih tentang iklan. Selanjutnya ada di halaman 47, bisa kalian lihat. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan kita baca dulu ya materinya. Teks iklan bertujuan menawarkan produk. Yap, of course, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif atau bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Jadi kalau kalian melihat kata-kata yang ada atau kebahasaan, jadi kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah kata-kata dan juga kalimat dan juga bahasa yang digunakan dalam iklan, dalam teks iklan. Itu umumnya bersifat persuasif atau ajakan dan bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan agar orang yang membaca iklan tersebut membeli atau tertarik akan iklan tersebut ya. Nah, pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif. Imperatif itu apa sih? Imperatif itu permintaan, ajakan, dorongan, atau bahkan larangan. Iklan layanan masyarakat kan biasanya berisi tentang larangan, dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang memakai narkoba, seperti itu kan. Nah, adapun kalimat imperatif itu sendiri terdiri atau ditandai oleh kata-kata yang seperti temukan, carilah, find. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, atau marilah, atau ayo, atau janganlah. Dan inilah contoh kata-kata yang bersifat imperatif, yaitu permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, simple, mudah diingat, gampang kan? Gampang diingat atau yang gampang sekali tertanam di otak kita gitu. Dan juga mudah dipahami. Jadi harus gampang sekali. Jadi selain simple juga harus mudah diingat dan juga mudah dipahami. Jadi jangan sampai orang berpikir 2 kali untuk mengerti maksud dari iklan itu ya. Kalimat yang panjang dan berbelit selalu dihindari dalam iklan karena tidak sesuai dengan kaidahnya. Yaitu kan maksudnya harus sederhana, mudah diingat dan mudah dipahami juga ya. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang kelihatan. Selanjutnya ditawarkan pilihan kata yang berima. Berima itu seperti puisi. Belakangnya sama, have the same syllable. Belakangnya apa? Misalnya a a o o atau a o a o. Belakangnya seperti itu. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Ini juga penting karena harus mudah dipahami, singkat, simple, dan jelas. Bahkan iklan baris dituntut untuk lebih efisien. Jadi iklan baris itu iklan yang ada di koran yang space-nya kecil-kecil. Di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya, iklan baris mengutamakan keefisienan kata. Jadi biasanya banyak singkatan atau banyak abbreviation buat beberapa kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris. Nah, itu ada BPK Bapak, BT Bata, CCK itu cocok. Jadi kalau kalian misalnya lihat iklan baris seperti ini di koran, jadi jual RMA itu rumah, semivilla LS, luas apa, BT apa tadi di atas, BT Bata gitu. 4 buah kolam, BH itu buah, air bagus, CCK cocok, UTK untuk peristirahatan. Hub itu hubungi, TP biasanya tanpa perantara. Oke, jadi itu biasanya yang ditemukan. Jadi harus efisien kata-katanya supaya space-nya cukup. Nah, di sini ada bagian yang bisa kalian lihat. Dalam iklan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dijual rumah semivilla dengan luas 174 bata. Memiliki 4 buah kolam, airnya bagus, rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Nah, dengan tanpa perantara ya, ini ya penjelasannya. Nah, ini adalah bagannya bisa kalian lihat di halaman 49. Jadi kaidah kebahasaan teks iklan atau bahasa-bahasa dan kalimat dan kata yang kita pakai untuk iklan itu umumnya harus bersifat persuasif, ajakan, imperatif tadi itu, bisa larangan, bisa bujukan dan lain sebagainya. Berima atau puitis seperti tadi ya, berkesan positif dan ringkas atau simple. Jadi itulah kaidah kebahasaan teks dan iklan. Nah, untuk kegiatan kalian hari ini ada di kegiatan 2.8
Ada contoh iklan di situ, ada contoh iklan 1, 2 dan 3. Nah, yang harus kalian lakukan adalah apakah kaidah kebahasaan itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah mempelajari. Jadi iklan ini kalian lihat. Satu tadi pertama apa? Satu itu kita lihat di bagian sini, kalian. Persuasif, nomor 2 imperatif, nomor 3 berima, nomor 4 berkesan positif, dan 5 ringkas. Ringkas itu simple ya atau sederhana. Jadi kalau menurutmu iklan ini sudah memenuhi kaidah bahasa iklan persuasif atau ajakan, kalian give check. Atau kalau kalian mengerjakannya di buku, kalian tuliskan teks contoh iklan pertama bagian 1 atau persuasif, cek. Yang bagian kedua menurut kalian ini imperatif nggak? Kalau imperatif kalian cek. Yang ketiga apa? Kalau kalian sesuai juga kalian cek. 4, 5 begitupun. Jadi iklan ini tidak semua memenuhi kaidah. Jadi kalian akan tunjukkan kepada Mr. Edi iklan mana saja yang memenuhi kaidah dan iklan mana saja yang ada bagian dari kaidah kebahasaan yang kosong. Jadi itu kegiatan kalian. Ini ada di halaman 49 sampai 50. Ada 3 jenis iklan. Kalian give check for each number. Explanation tentang numbernya ada di sini, ada di halaman 50. Kalian bisa lihat dari 3 iklan itu. Jadi itu yang akan kalian kerjakan untuk hari ini, bahasa Indonesia. Kalau masih ada pertanyaan atau kesulitan, bisa ditanyakan pada Mr. Yedi. Okay, I will wait for the submission. Thank you for the attention. Good morning everyone.